ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ومن الآثار وديارها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما بعد. Alhamdulillah, kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di majlis taklim dan zikir al-du'a, dan di kantor Forum Pemuda Indonesia. Alhamdulillah, hadirnya kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena rutinan kita setiap malam Jumat, ya, istiqomah kita dari sebelum Covid sampai Covid sekarang, kita selalu menjalankan dan mendoakan untuk semua orang, untuk semua agama, dan untuk Indonesia tercinta ini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan tamu jauh sekali. Kalau jalan kaki itu nggak nyampe 2 hari, nggak nyampe 3 hari, bisa seminggu. Ya. Kedatangan tamu kehormatan juga dari saya, yaitu anggota dari DPC Forum Pemuda Indonesia, DPC Lampung, ya, yaitu Bunda Wina, ya, langsung hadir dari Lampung kemarin. Bukan naik sejarah terbang, nah, tapi naik pesawat. Jadi bukan naik sejarah terbang, tapi naik pesawat. Kalau pada kepepet baru kita naik sejarah terbang. Naik satu terbang, naik pesawat, naik sejarah terbang. Jadi, alhamdulillah, beliau berada di sini sekarang atas izin Allah dan ridho Allah. Karena bertemu di tempat majlis ini, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu sama Abang Haji di diskotik, ya, setan yang ketemuin, setan yang ketemukan. Tapi ketemu di majlis taklim dan zikir al-du'a ini, Forum Pemuda Indonesia ini, hakikatnya atas izin Allah untuk menimba ilmu dan lain-lain. Dan juga saudara kita dari Jati Asih, Bang Agus Solehudin, asli dari Majalengka. Ya, nanti Aris, saudaranya Aris, Majalengka sama AF, ya. Mudah-mudahan pada melihat semuanya, murid-murid di luar negeri maupun di Indonesia, di live, ya, Abang memberi penjelasan terutama untuk yang belajar VIP agar bisa mengikuti seperti ini nanti di negara orang mana aja deh, di hutan ke di mana, sampai Abang mati. Teruskan perjuangan kita spiritual untuk melawan dukun sakit dan mengobati orang-orang yang kena sakit keluh. Teruskan perjuangan, jangan takut mati. Kapanpun kita siap mati. Ini hari kita mati. Seandainya Allah takdirkan, pesawat lagi lewat, jatuh di rumah ini, di majlis ini, bisa kita mati semua, bisa tidak. Atas kehendak Allah. Ya.
Jadi mudah-mudahan para pemirsa ya YouTube channel Muhaji Ridwan, para guys. Kalau gay kan homo tuh, guys ya, guys. Sama my bro. Jadi mudah-mudahan yang di Taiwan, Brunei, Malaysia, Singapura, ya. Jadi ikuti, ini live ini ikuti. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan dari ayat Allah dan selawat ala Nabi. Dan juga bisa meneruskan perjuangan mengobati orang yang kena santet. Perjuangan orang-orang yang melawan dukun santet, kita doakan sekarang ini malam. Ini malam judulnya kita mendoakan orang-orang saudara-saudara kita yang melawan dukun santet ini malam. Di malam Jumat ini. Kita dengan doa, dengan sholawat, dengan ayat Allah. Bohong kalau tidak nyampe. Kalau kalian tidak percaya, berarti kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehebatan ayat Allah, dengan kehebatan sholawat Nabi. Saya bisa buktikan. Ya. Jadi siapapun saudara saya, adik saya yang malam ini sedang melawan dukun santet, menyerang dukun santet, saya hanya bisa mendoakan dengan keberkahan ayat Allah, ilmu Allah, dan sholawat ala Nabi. Kalau kalian tidak percaya, berarti kalian syirik kepada Allah dan musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat. Kenapa kok kita tidak? Berarti kita sombong kepada Allah. Sholat aja kita pakai selawat. Nggak berselawat, nggak sah sholat kita. Sekarang melawan dukun santet dengan ayat Allah apa tidak? Apa dengan ayat setan juga? Apa dengan ayat Allah dan selawat? Malam ini kita doakan semuanya. Dan kita doakan pasien-pasien kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan dengan menggunakan selawat. Makanya kita ini harus yakin, berani dan tegas. Doa usaha iman tawakal, DUIT, doa usaha iman tawakal. Karena saya tidak bisa datangin dukun santet. Tapi yang datang pasien-pasien saya banyak yang kena santet. Akhirnya saya nggak ada waktu. Dan belum yang belajar. Saya ingin menghidupkan spiritual sejati. Yang mana apabila saya mati bisa melawan dukun santet atau mengobati orang-orang kena santet. Itu cita-cita saya. Karena apa? Nanti akhir zaman udah keluar Dajjal keluar. Ngaku Islam, padahal menghancurkan umat Islam. Keluar lagi dukun santet banyak. Bagaimana kita mau untuk melawannya? Makanya kita hidupkan, kita majukan spiritual, paranormal, praktisi, dukun hikmah. Dukun santet sama dukun hikmah beda. Kalau dukun hikmah itu pakai ayat Allah, ya, zikir, sholawat. Beda dengan dukun santet di zaman Nabi Musa, Firaun. Ada orang, bang saya mau belajar ilmu hikmah aja yang mental-mentalin. Saya bilang mendingan gak usah belajar. Kalau cuma mentalin orang doang gak usah belajar. Abang mengajarkan, menghidupkan bagaimana orang menjadi
spiritual, paranormal untuk membantu sesama manusia, sesama agama, siapapun orangnya. Jadi kalau ada yang mau belajar cuma mental-mentalin orang, nggak usah belajar. Kalau ngasih tahu aja belajarnya murid abang deh, mental-mentalin orang gitu. Ya, itu zaman tahun 80, 85. Itu sekarang bukan itu. Itu zaman sekarang ini. Dukun santet lagi marah dan berkembang biak lagi dari anak cucunya, dari kakeknya, anaknya, anak cucunya injit, buyut, semua. Begitu. Bagaimana caranya kita untuk melawan? Bagaimana caranya kita untuk membantu, mengobati orang-orang yang kena santet? Itu. Ya bang, saya bilang kemarin setiap malam Jumat, abang mau ngobrol ilmu, tapi bukan menjual ayat Allah. Itu aja. Ya. Abang pengen bagaimana yang belajar ini bisa mengobati orang lain lagi. Seperti abang, selama alhamdulillah subhanallah, selama hampir 36 tahun, Januari besok 22 Januari, abang 36 tahun menjadi spiritual, paranormal, praktisi, supranatural, dukun hikmah, udah macam-macam dah. Mana dukun santet, semua udah gelarnya udah di sini, gelarnya. Apanya terserah dia gelarnya. Ya. Pengen biar saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua, murid-muridku semua ini biar jadi semua untuk melawan. Bagaimana? Amin. Karena nggak bisa main-main. Shooting melawan dukun santet, 15 menit jadi selesai. Jukir balik ke dukun santet. Tapi ngobatin orang kena santet belum tentu 15 menit kelar. Belum tentu 15 menit kelar. Yang muntah darah, yang begini, yang nyungsep. Nikah ya? Nikah ini. Kalau satu pasien minum air, nggak mempan, di rukyah, ya rukyah nyungsep langsung. Dek, ini orang ini. Ini bukan main-main, bukan bohong-bohongan. Jadi cari coba nikah. Nah, jadi kalau ada nyatet Andika lagi berarti nyatet abang, itu aja. Siapa yang nyakitin murid abang, siapa yang nyakitin pasien abang, siapa yang nyakitin saudara abang, berarti nyakitin abang. Kita taruh ayat Allah dengan ayat setan. Ayo kita taruh. Siapa yang mati duluan dukunnya? Dukunnya mati duluan, apa belakangan? Apa belakangan? Dukunnya mati duluan, gitu. Ayo kita demi Allah di Rasulullah ini, sumpah yang di malam Jumat. Ya seperti itu. Jadi nggak main-main. Jangan dianggap begini main-main, kecil begini, enggak. Itu, ya. Alhamdulillah, Andika masih hidup. Ya, santet dari Makassar. Dulu abang juga ada orang Makassar. Bugis, ada orang raja. Namanya Bapak Abdul Qadir dari Bugis. Ya. Siapa yang nggak kenal beliau? Dulu suntuk tinggal. Istighfar yang ada. Jadi itu biasa sebelum mulai kita tahlil, tahmid, doa dan zikir dan sholawatan. Biasa memang abang akan menjelaskan semuanya agar saudaraku, muridku ya di Brunei, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Mekah, dari mana saja kalian berada, tetap kuat semangat. Jangan lupa tetap zikir dan sholawat ayat Allah. Ya. Karena di Arab itu pohonnya, di Indonesia ini buahnya. Makanya di sana di Arab Saudi itu ya. Sihir ada, apa semua ada. Dari zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa dan Nabi Lut dan Nabi lain-lain. Jadi itu ya untuk kalian murid-muridku semua yang luar negeri,
Jangan lupa live nonton ini nih, biar tahu cara-caranya nih. Ini air buat air obat nih semua nih. Caranya begini nih. Nih, cuma tinggal garam doang nggak ada nih. Ini ada minyak pelet nih. Yang minta diisi minyak pelet. Ya, ini caranya begini. Tuh, dan kamu harus bisa di negara orang dimanapun, harus bisa jalankan sholawat. Contoh seperti abang seperti ini. Ya, biar bisa mengobati orang dan lain-lain semua. Jangan kita seperti lilin, bisa menerangi, tapi dirinya hancur. Jadilah seperti kamu, seperti patromak zaman Betawi dulu. Ya. Lampu patromak bisa menerangi semuanya, tapi dirinya tidak terbakar. Kita bisa mengobati orang kena teluh, jangan kita yang kena teluh, goblok kita. Dan kita kena ngobatin orang, kita yang minta darah, dukunnya, spiritualnya, bodoh kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Makanya pakailah dengan ayat Allah dan sholawat. Kalau ayat Allah kalah, sholawat kalah dengan ilmu santet, ya, dengan bacaan santet istilahnya. Jangan kita sholat lagi. Kita sujudnya sama setan. Kita sujudnya sama setan. Jangan sujud sama Allah. Tidak akan kalah. Asalkan yakin, berani, tegas. Orang yakin, saya yakin sama ayat Allah. Tapi tidak berani, bagaimana mengobatin orang muda-muda? Orang bisa balik ke badannya. Saya nggak berani ngobatin muda-muda. Tapi saya yakin, nggak jadi. Tapi dia berani, tidak yakin dengan ayat Allah, tidak punya ilmu, sama juga bohong. Gimana saya ngobatinnya? Bingung ngobatinnya. Karena cuma berani doang. Tapi tidak tahu cara-caranya. Makanya harus belajar. Makanya yang belajar sama abang masalah mental itu nomor 2 dari nomor 1000. Gampang itu. Yang lihat di depan gampang. Ya, bukan itu. Yang abang inginkan, bagaimana orang yang belajar VIP itu, dia menjadi spiritual sejati. Bagaimana? Dia bisa mencontoh abang selama jalan 36 tahun, tanggal 22 Januari, ulang tahun abang, nggak lupa tuh ya, 22 Januari, ingetin ya. Soalnya abang lupa, doang. Dia lupa hadiahnya, abangnya ingetin. Bang, abang bisa ulang tahun gitu doang, gitu, ingetin, nggak salah-salahnya ya, nggak dosa. Gitu. Ini bagaimana bisa menjalankan itu? Suka-dukanya, pahitnya, sakitnya bagaimana? Rasain itu. Dan kamu semua yang belajar harus kuat. Ya Allah, hamba tidak mati dengan ilmu santet ya Allah. Walaupun mengatakan hamba tidak mati ya Allah, kecuali dengan ridho-Mu ya Allah. Ajal ya Allah. Itu. Tanamkan itu di hati. Kehebatan ya Allah, tiada tanding. Ya alhamdulillah ada yang non muslim yang belajar dengan abang, berapa orang ya, karena dia niat untuk mengobati sama manusia juga ya silakan, nggak masalah. Jadi perempuan laki silakan belajar dengan abang, perempuan laki silakan, dan non muslim maupun muslim nggak masalah. Ya. Pendeta sekalipun mau belajar, insya Allah. Zaman dulu pemburuan itu ada 2013 sampai 2007, ada 3 pendeta dari Surabaya yang belajar di pemburuan. Jadi kita kasih tahu cara-caranya. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, boleh nggak perempuan? Boleh. Ini perempuan, ya. Ini bukan bencong, ini perempuan asli, punya suami, punya anak, dan spiritual juga dari kampung. Ya, anggota sekretaris ketua DPC RKAG Lampung. Dan ada pengawas juga nih, dari DPC
asing, ya. Nggak ada artis nih. Wahyu sama Deden nih, artis tiga zaman. Ada Arman, ada Satria, ada Mas Slamet dari Tambun, dari Totok Petir yang mau belajar jadi Totok Petir kemari aja, telepon abang, atau telepon Mas Slamet ya. Itu. Ini ada Taufik, Ustaz Zainal, Deden, semuanya. Tuh, jam berapa ya? 11 jam ya. Jadi itu saja. Ya, nanti ada pertanyaan. Ya, setelah akhir selawat ada pertanyaan tanya jawab masalah pengobatan, keilmuan dan lain-lain. Itu biasa. Ya. Jadi tolong diikuti dan tolong abang yang di luar negeri semua tolong perhatikan cara-caranya semua. Ya, agar kamu bisa mengikuti nanti di negara orang, bisa mengobati orang di negara orang lain. Ya, bisa manfaat ilmu itu bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya. Itu saja kepada Al-Ustaz Zainal Fikri, ya kami persilakan untuk membaca kemudian kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua sekalian, kita akhirnya dalam hidup Tuhan, marilah kita bersama-sama membacakan tahlil, zikir, dan selawat agar semua hajat kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا من شر ما على وقت راسك يورى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك لهم درجة وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض
وتبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربكم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أمر تكفن وأنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتغفر لنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل حواصل ثوابا ما قرعناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما سمعناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحال المقدس غالية منا واجلة ورحمة منا ومعرفة الفضل نازلة وبركتنا سيدنا إلى رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم أصحاب أجمعين ثم إلى أرواحهم. Khususan kita doa untuk arwah para guru-guru kita, orang-orang tua kita dan saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. من استماها هنا بسبابه فإدله اللهم ثواب ذلك من الله واجمعه نور يسعى ويتلعلى بين يديه. اللهم اجعله حجبا له من النار. اللهم ادخل إذقا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وآتي وفره. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد السائلين حمد النائمين حمد الغافلين نعمه وإكرام مجيدا. يا ربنا لك الحمد لنا عند قيم جلاله وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله. اللهم أعن علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وأقل الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وافر الأبدان وشفائها وقدر الأبصار وديائها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا مستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار عليك الغفار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir dan lain-lain. Ya, semoga dengan zikir, tahlil, tahmid dan lain-lain, semoga Allah kabulkan doa kita. Seperti biasa di istiqomah kita itu pembacaan dari selawat ya Maulana ya Maulana. Ya, jadi sedikit saya jelaskan agar saudaraku lebih paham lagi, lebih mengerti lagi bahwa selawat ini yang disusun oleh Habib Husin bin Abu Bakar Luar Batang, ya, Aulia Allah, dan juga Habib Abdullah bin Abu Bakar Terus. Saat ini yang mana dijasakan kepada saya di tahun 1995. Setelah saya pulang haji 94, saya buka majelis taklim dan zikir Ridwan di Bukit Duri, Kota Selatan. Di Tanjakan, pinggir kali. Dan itu saya istiqomahkan sampai tahun 2003. 2003 saya menjadi pembuluhan syuting di La TV. Lalu diteruskan oleh Ustaz Yunus Syafir, Yaji Yunus Syafir, Ustaz Syakir, dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita hidupkan kembali sholawat. Ya. Mudah-mudahan terutama kepada murid-murid saya yang di luar negeri maupun di Indonesia, amalkan sholawat ini. Amalkan sholawat ini dan tidak main-main. Dan jangan menganggap remeh sholawat ini. Barang siapa menganggap remeh sholawat ini, berarti meremehkan Rasulullah SAW. Meremehkan Rasulullah SAW. Kalau meremehkan Rasulullah, berarti meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah berselawat kepada Allah dan para malaikat, berselawat kepada Rasulullah SAW. Kok kita tidak? Sombong amat kita. Ini pecium si pecium putih, kebalik ini. Ini pecium si pecium putih, melupa. Karena apa? Jadi pada saudaraku semua, murid-muridku semua, adik-adikku semua, amalkan sholawat ini dimanapun kalian berada, mau di luar negeri, mau dimanapun, amalkan. Bohong kalau hidup kamu susah di negara orang dengan sholawat ini. Berarti janjinya Allah palsu. Janjinya Allah palsu. Kalau kalian, kamu semua, saudaraku, adikku yang mengamalkan sholawat ini, murid-muridku di luar negeri, kalau susah hidupnya mengamalkan sholawat ini, berarti Allah bohong, Allah tidak adil, berarti Allah palsu dan tidak mengabulkan doa kita. Tapi dengan satu persyaratan, amalkan sholawat ini setiap saat, di mana saja, kapan saja. Bukan minumlah Coca-Cola, di mana saja, kapan saja minumlah Coca-Cola, bukan. Di mana saja, kapan saja bersolawat. Ingatlah aku bersolawat.
Mau berapa kali aja sehari, silakan. Yang penting sehari jalan enggak. Abang mengamalkan sholawat ini untuk pembangunan Majelis Taklim dan Zikir ini selama 6 bulan. 6 bulan setiap hari. 6 bulan selama 6 bulan setiap hari mengamalkan. Dengan nangis, dengan doa, dengan zikir kepada Allah, dengan sholawat ini. Nah, jadilah ini. Ini sekarang. Ya, diputar. 6 bulan mengamalkan, lalu duduk, lalu sholat, lalu duduk, nggak masalah. Karena sholawat itu, ini abang buka ya. Sholawat itu dapat prioritas dari Allah. Sholawat itu dapat prioritas dari Allah. Dapat dispensasi, apa sih? Kalau kita tuh bebas tol gitu gimana gitu. Nah, ya. Sholawat boleh kita baca di mana saja, di dalam kamar mandi, di mana, di hutan, silakan. Itu sholawat kehebatannya. Boleh bebas. Oleh Allah dikasih kebebasan. Kita mau sholawat di dalam kamar mandi, boleh. Kita megang Quran, baca Quran di dalam kamar mandi, boleh gak? Nggak boleh. Tapi kita baca Quran atau surah Al-Ikhlas, tidak pegang Quran, tapi di dalam kamar mandi kita baca Al-Ikhlas untuk mandi. Tapi nggak pegang Quran nih, kita nggak pegang nih Quran nih, nggak pegang. Kita cuma baca Al-Ikhlas kan ayat Quran, boleh nggak? Di dalam kamar mandi kita baca surat Al-Ikhlas, kita meram, jangan lihat kemaluan kita, nggak boleh. Dalam hukum Islam, fikih, kita baca aja, baca Al-Ikhlas untuk membersihkan badan kita semua dari gula-gula, pulsa kecil. Boleh nggak? Boleh. Hah? Tadi kagak jawab, tadi diem aja. Boleh kagak? Jadi, boleh. Yang nggak boleh megang Quran masuk, yang nggak boleh megang Quran lagi haid, masuk masjid, masuk musola itu nggak boleh. Ya, megang Quran, masuk masjid, masuk musola itu nggak boleh. Sama satu lagi, megang Quran lagi haid, perempuan nih nggak boleh nih, haram nggak boleh. Tapi kita baca Al-Quran, salah satu contoh Al-Ikhlas aja deh yang pendek. Di dalam kamar mandi kita baca. Kita mandi. Di dalam hati baca ini. Meram. Boleh nggak? Boleh. Kan nggak pegang Al-Quran. Dikhawatirkan, ditakutkan. Pada saat kita lagi mandi, kita mati. Kita wafat, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan maunya matinya husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Dalam kamar mandi kita lupa sama Allah, kita lupa zikir. Apalagi yang sedang sakit, sedang apa, kalau sedang benar-benar tajam. Mohon sama Allah, singkat. Kalau saya salah ngomong, saya siap dituntut, siap dipenjarakan oleh MUI kalau salah. Kenapa? Yang tidak boleh memegang Al-Quran, membaca Al-Quran pada saat orang haid, nifas, nggak boleh dia megang Al-Quran sambil baca. Kedua, dia masuk musola, dia masuk masjid, dia pegang Al-Quran, atau dia lagi haid masuk. Tidak boleh. Gitu. Yang saya pesantren, saya belajar fikih, hukum Islam, ya begitu. Jadi,
wanita yang sedang haid, nifas, jangan masuk ke dalam masjid dan mushola. Tapi di rumah, ya, kita baca Al-Quran jangan pegang. Kita baca dalam hati aja, jangan pegang. Boleh. Al-Fatihah, Al-Quran bukan? Al-Quran. Al-Ikhlas Al-Quran bukan? Al-Quran. Tapi jangan pegang nih, kita bisa pegang. Kita mandi. Karena di dalam ilmu spiritual untuk membersihkan dari guna-guna syirik itu harus baca. Harus baca ayat-ayat Allah. Bukan saja pada saat kita mengaji atau mengkaji. Jadi pada saat kita membersihkan diri kita, dikhawatirkan kita ada guna-guna sihir, zaman kita baca mandi. Dengan keberkahan ayat Allah, firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk semua dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu udah sering abang ucapin deh ya, surah Al-Isra udah basi tadi. Udah basi itu ayat tadi. Tapi dalam kita tidak basi. Sampai akhir kiamat akan kita gunakan. Sampai akhir kiamat. Karena itu, kalau kita yakin, berani dan tegas, duit, doa usaha iman tawakal, hancur terus. Hancur guna-guna, hancur syirik badan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan masalah pengobatan, masalah hal kegaibannya Allah, dan lain-lain seperti biasa. Nanti kita ada tanya jawab. Ya. Sekarang ini kita mulai aja untuk selawat. Ya. Karena ini malam Jumat ini malam Jumat yang memang ini banyak air, banyak yang minta doa juga ya. Dan biar konsentrasi kita mendoakan orang-orang ya yang di luar negeri maupun yang di mana saja untuk untuk sembuh dan lain-lain ya. Seperti biasa, sebelum kita membaca sholawat, ya, ini minyak saya tumpah, jadi nggak apa-apa ya. Ini buat pasien nih, dari bawah aja, dari bawah. Nah. Ya, lepas orang yang benar. Iya. Seperti biasa sebelum membaca sholawat, ya, sholawat ini sangat dasar artinya. Bagi yang berdagang, usahanya akan maju. Bagi yang sakit, Allah beri kesembuhan. Bagi yang sirik dengki, akan Allah balas itu kejahatannya. Ini nanti yang sudah abang biasakan baca artinya yang sangat dalam di sholawat ini. Ya. Jadi nggak main-main. Kalau nggak percaya sama sholawat, nggak percaya dengan ayat Allah, ya udah mendingan pindah agama, ya kan? Jadi Israel apa Yahudi udah beda gitu ya. Sujud lagi sama Allah ya. Seperti biasa kita ini masuk Al-Fatihah buat guru-guru kita atau beliau-beliau yang telah menyusun kitab ini ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholat ini dikabulkan segala hajat kita dan terutama hajat pasien-pasien kita dan orang lain semua. Amin.
Kalau yang mau bertanya antara selawat ya. Berapa yang nonton enggak? 1 juta. Oh, ya. Ya kemarin 1 juta mulu, nggak 2 juta tuh. إلى حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم العفو بالقبول والجبر رضي الله بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفاتحة. Dapat yang Abdullah Musim Abbas, yang Abdullah Muhammad Abbas kasih. Al-Fatihah. Musim yang bapak itu apa? Dapat ada kunci. Dapat sekolah sambil dipandu untuk sahur. Al-Fatihah. Dapat dengan Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أخطأنا أو أكون دهانا لا يسيب درانا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمن أحيانا أو دهر أنانا لا نرجو من جانا إلى من مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برحمتك مولانا أسعدنا أكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا
من أعلانا بفضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يستمع دعاءنا برحمتك يا رحيم لا تقطع رجانا وباسم سقوانا وأجب ربي دعانا جميل واسلم مرعانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يستمع دعانا برحمتك يا رحيم لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يستمع دعانا برحمتك يا رحيم لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يستمع دعانا برحمتك يا رحيم لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم آمين يا عظيم يا رب العالمين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا Rahman bertamu rahmatmu ya Allah Amin. hidayahmu ya Allah Amin. para mujizat para nabi Amin. para menjadi para wali Amin. seluruh dari guru ya Amin. Allah dan berikan keberkahan ya Allah Amin. Allah Nabi ya Amin. Allah Amin. kami puasa kami ya Amin. Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah Amin. ya Allah ya Rabb Amin ampunkan dosa-dosa kami. Amin. Yang sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah guru-guru kami ya Allah mendapatkan ilmu ya Allah untuk kami semua ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepada Amin. Ya Allah. Jauhkanlah Indonesia ini ya Allah. Amin. Jadi adu domba ya Allah. Amin. Jauhkan Indonesia ini dari adu domba ya Allah. Amin. Ya Allah tenangkan Indonesia ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb hancurkan COVID-19 di Indonesia ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Allah. Sembuhkan orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Amin. Yang sedang sakit ya Allah. Amin. Ya Allah saudara kami muslimin muslimat ya Amin. Allah. Sembuhkan penyakit Amin. maupun non muslim ya Allah. Amin. Kau angkat penyakit kerusakan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah dengan berkahnya surat Allah Nabi Muhammad ya Allah. Rasulullah. Bukan Indonesia ini ya Allah. Amin. Dari adu domba ya Allah dan Amin. ya Allah ya Allah. Matikanlah kami dalam istirahat. Amin. Ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mallah wa ni'mal nasir. 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 لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
salli ala sayyidina Muhammad wa Amin. sallam wa barik wa sallim. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan. Amin. Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Amin. اللهم صل على نور الانوار سيدنا محمد المختار والاخلاق والاخيار على جميع من الدول يا الله. اللهم انا نعوذ بك اسلامنا من المعصيه الى مغفرة. آمين. Amin ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi syai'in, Allahumma barik lana fi syai'in, Allahumma barik lana fi syai'in. Ya Allah. Ya Allah ya. Kumpulkan ya Allah segala hajat pasal. Masing-masing apa aja kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah ayat Allah dan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kabulkan segala hajat masing-masing kami. Amin. Kami ya Allah. Muslimat kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat yang baik-baik ya Allah. Dengan berkah ala Nabi. Dengan ayat Allah ya Allah ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kepada hati dan dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina Muhammad Nabi kami wa Rasulullah Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah alamin. Sudah selesai membaca sholawat, tahlil, tahmid dan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin. Ya, yakin, saya yakin, aku yakin, aku yakin. Kita harus yakin kepada Allah bahwa doa kita pasti Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah yang maha pasti. Karena janjinya Allah yang maha pasti. Kalau manusia insya Allah apabila Allah berkehendak atau Allah walam sawab, hanya Allah yang tahu, itu janji manusia. Tapi janjinya Allah yang maha pasti. Ya, beda dengan janji manusia. Ya, besok A, besok B, besok C. Kenapa? Ya, muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Karena hati manusia itu selalu digoda oleh setan biar berubah. Ini hari A, ini besok gue mau nyumbang majelis taklim dan zikir Ridwan pengajian Bang Haji nih ya 10 juta, besok berubah. Besok A bisa diganggu setan gitu. Diganggu. Ngapain nyumbang? Udah jadi, udah begini nih 10 juta, enakan kan gini-gini itu setan ngegoda. Ya, kasih aja 50.000. Itu setan. Berarti kita kalah dari setan. Nah, niat pertama kita yang menyumbangkan 10 juta, nggak tahunya berubah jadi 50.000. Berarti kalah tuh sama setan. Kalah dengan setan. Nah, itu tadi. Ya. Setiap hati manusia berubah setiap saat, setiap detik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Kalau tanya jawab, silakan masalah pengobatan. Ada dari Abbas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Kalau yang bertanya sebutin ya, dari mana? Ya namanya semuanya Tuti dari Jelambar gitu kan. Agus dari Bebek gitu kan. Jadi jelasin ya, silakan. Ya. Apa? Saya mau minta tolong, Bang. Bacaan apa kalau buat penglaris jualan atau dagang? Oh, sangat mudah, sangat mudah. Ya, nanti WhatsApp abang. Ya. Nanti WhatsApp abang. WhatsApp abang nanti. Ya, nanti abang kasih baca selawat yang tadi kita baca ini. Yang tadi kita baca ini bisa untuk rezeki, bisa untuk usaha dan lain-lain. Karena sangat dahsyat artinya. Ya, ada yang bawa kopi. Ada yang bawa kopi. Selawat. Bawa. Dan sangat dahsyat artinya. Gitu. Jadi bisa nanti WhatsApp abang, dia abang kasih rezeki untuk usaha. Nanti abang kasih buktinya, bukti dari orang yang sudah mengamalkan. Ya WhatsApp abang, nanti abang screenshot ada. Bagi yang hadir dari mana? Hadir dari Kasda Munding Wangi. Yang di atas itu. Ya, dari Kakak Anggara. Kalau belajar tenaga dalam untuk mau ngetes mementalkan botol berapa lama? Apa sama dengan tenaga dalam karomah? Ini kan, mencekan botol tenaga dalam itu sama juga pelajaran seperti merpati putih mata besi. Ya, sama juga kita mencair botol ini. Ya, ini jebol. Itu tenaga dalam murni, tidak dengan ayat Allah. Merpati putih mata besi, besi pompa. Tenaga dalam itu namanya tenaga dalam murni. Ya, mau belajar mencair begitu tenaga besi atau apa? Insya Allah bukan abang sombong 10 menit abang ajarkan. Itu tenaga dalam murni ya. Itu namanya tenaga dalam murni. Tenaga murni contohnya begini. Ini pernapasan, namanya pernapasan. Tarik. Nah ini. Nah ini. Ya, ini keras. Nah, ini biar balok apa? Patah. Berlepas. Itu tenaga dalam murni. Beda dengan alifma. Alifma, silamba. Beda. Kalau alifma itu pakai ayat Allah untuk mentalin orang atau apa. Beda lagi dengan silat. Silat itu mainan luar. Ya, mainan silat luar, gerakan silat luar. Silat tenaga luar, kembangan atau apa. Beda. Beda itu silat namanya. Itu luar. Itu pegangan luar. Ilmu tenaga dalam jangan salah arti. Tenaga dalam dengan ilmu hikmah beda. Yang tenaga dalam itu yang bilang tadi, bahwa pernapasan, khusus pernapasan. Pernapasan tuh, kalian pompa, ini botol. Duas bolong. Itu ya. Jadi biar kalian ini paham mana silat, mana tenaga dalam, mana ilmu hikmah. Harus tahu. Karena abang mengajarkan tahun 80-85 abang sudah mengajarkan seperti itu. Ya maaf, bukan sombong, enggak. Ada buktinya semua, ada buktinya. Dari Muhammad Rifani. Nah ya, hadir coba, kesian coba hadir. Hadir dari Ternate. Rudin hadir Bang Haji. Dari back home, salam dari Malaysia. Dari Peksi Lampung, hadir Bang Haji. Ada yang bertanya dari Samarinda, Kalimantan Timur, hadir Bang Haji. Mohon ijazahnya, Kodam Surah Al-Ikhlas. Oh. Jadi gini, kalau mau minta ijazah Kodam Al-Ikhlas itu, coba nanti WhatsApp abang ya.
ucap abang. Ada hodam ahli kelas itu, ayat ahli kelas itu ada hodam memang ada, ayat kursi ada. Tapi jangan di sini, jangan abang buka sekarang. Nanti tolong japri abang. Insyaallah makasih. Japri abang. Ya, di 08128 kali 68. Insyaallah makasih. Gratis abang kasih, nggak usah bayar. Asalkan kamu ngamalin yang baik. Kamu nggak ngamalin yang baik, kamunya hancur. Kamu nggak ngamalin yang baik, kamu minta, kamu yang hancur. Insyaallah Allah kasih. Ya. Ada alif kelas. Ada Karena gini, alif, ba, ta, sa. Dari alif aja itu udah ada hodam malaikat ya kalau begitu. Itu ayat Quran. Ya, sama. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta itu ada hodam. Paling nggak ada kelas. Insyaallah. ya. Dari Fadil mau tanya tentang VIP privat Bang Haji. Apa bisa buat orang awam dan nggak punya dasar keilmuan seperti saya ini? Dan apa 1 jam itu bisa masuk semua ilmunya? Apakah tubuh kita kuat menerima ilmu itu semua? Bisa. Insya Allah. Yang penting yakin, berani, tegas. Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Walaupun orang awam makanya dikasih tahu. Dia jadi tahu, dia jadi pintar. Mau jarak jauh kan, jarak dekat nggak masalah. Kemarin ada yang belajar sama abang itu. Kalau nggak bersebutin daerah namanya, kalau nggak salah di Sulawesi apa di Kalimantan. Nggak tahu ini nggak pernah sholat, Saya nggak bisa sholat Pak. Ya kalau bisa kamu tahun belajar sholat ya. Ini amalkan. Jangankan kamu orang awam, yang non muslim pun abang ajarkan. Yang non muslim abang ajarkan. Asalkan buat kebaikan. Tidak buat kebaikan, dia akan menjadi hancur sendiri. Ya, jadi silakan. Umur 16 tahun, 15 tahun silakan. Asalkan benar-benar untuk menolong orang atau keluarga nusa bangsa dan agama. Jadi anak abang itu dulu umur 15 tahun. Pesantren di Ciawi. Ya, jadi 15 tahun mengobati orang yang kena kesurupan, 8 orang di pesantren. Di pesantren. Diobatin oleh anak abang umur 15 tahun. Tim termuda pemuda Indonesia. Ya, di pesantren. Ya. Itu sekarang anak abang sudah sarjana Quran, sudah lulus sekarang. Itu demi Allah, demi Rasulullah. Ini malam Jumat nih, ngomong nih, ini malam Jumat nggak main-main. Ya, malam Jumat malam Sayyidul Ayam, malam yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang belajar di VIP itu ada puasanya kan, malam Jumatnya itu rahasia. Ya, disitulah. Subhanallah, alhamdulillah bisa menyembuhkan umur 15 tahun, tim termuda umur Indonesia. Ya. Ada dari Gilang Dirga. Bang Haji mau tanya, saya pernah belajar silat dan rutin malam Jumat. Belajar tenaga dalam. Dan dalam hati selalu ucapan Allahu. Dan terakhir saat gebrak suruh minta sir. Apakah itu musyrik Bang Haji? Kalau saya gebrak sir. Saat terakhir saat gebrak suruh minta sir. Sebenarnya gini, belajar ilmu hikmah itu dia zikir Allahu bagus. Ini kita Allah, bagus, boleh, bagus banget deh. Jadi di dalam kita berzikir, di dalam kita berbicara, di dalam kita mengapain saja, pada saat apa saja kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Jadi mengingat kepada Allah itu tidak hanya cuma 5 waktu saja. Ini mengingat Allah itu bukan hanya 5 waktu sholat saja. Sholat 5 waktu saja. Ini ya.
Sehari 24 jam. Sholat 5 waktu, taruhlah 10 menit. Itu udah bagus banget. 10 menit kali 50, berarti 50 menit. Sehari 24 jam, berarti dipotong 50 menit. Berarti 23 jam 10 menit, kemana kita? Apakah kita ingat Allah? Yang Allah inginkan, setiap nafasmu, setiap detik, setiap saat, ingatlah aku, kata Allah. Makanya si Abdul Qadir Al-Jalani, rajanya Aulia Kutub, setiap nafasnya mengingat kepada Allah 100.000 kali. Kita belum nyampe. Kita belum sampai, belum sanggup. Sekarang aja kita ingat Allah zikir aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok lagi pusing, mikirin suami, mikirin pacar, mikirin istri, udah lupa lagi, udah lepas. Udah lupa, nggak ingat lagi. Jadi pada saat kamu ingat Allah, silakan, boleh-boleh saja. Tapi jangan saat pada latihan silat, atau pada latihan hikmah saja ingat Allah itu. Ada lagi dari Espadil. Kalau kita udah gabung VIP, kita masih terus dibimbing sama Bang Haji atau udah dilepas sama Bang Haji? Selama abang masih hidup, abang akan bimbing. Karena ini contoh nih, putar. Mas Slamet. No, selamat. Pelan-pelan, no. Tuh nih Mas Slamet, Satria, pelan. Satria, Wahyu, Andika, Taufik, nih, Arman, Abang, Ustadz Dinar, Deden, nih artis nih yang mandi di itu sama Wahyu nih di Jet TV, apa kabar misteri nih. Nah ini Agus ya, ini Bunda Wina di Lampung. Berarti selama Abang masih hidup, Abang akan terus. Apabila ada pertanyaan yang sudah belajar, pasti Abang kasih tahu. Insya Allah, ya bukan pasti ya. Yang mah pasti itu Allah. Kita mengucapkan gini, besok kamu pasti sembuh. Besok kamu pasti dapat duit. Besok kamu sehat, itu nggak boleh tuh. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, kita sudah mendoakan Allah. Bahwa yang pasti itu Allah. Kita cuma bilang nih, mudah-mudahan insya Allah kamu bisa dapat duit. Insya Allah kamu sembuh. Jadi jangan ucapan kita ini tanpa kita sadari ini sirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti boleh. Malain Allah kan yang mau pasti. Pasti suami kamu besok pulang. Pasti. Besok pasti kamu dapat duit 100 juta ya. Tapi ada. Gitu. Sombongnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Jadi pasti boleh. Insya Allah Abang bimbing selama kamu doain Abang panjang umur. Kalau Abang meninggal jangan ke kuburan Abang. Jangan ke kuburan Abang. Bang, saya lupa Bang, ini bagaimana cara ngobatin gitu ya. Ini masih banyak menurut Abang. Bisa kamu tanya semua di sini. Ini baru sebagian. Gitu. Kalau datang semua, nggak muat. Dong yang dari luar negeri, gitu datang kemari semua. Waduh, nggak cukup. Entah kalau daerah Bekasi, tanyanya sama Wahyu, sama Bang Agus, ya kan? Majalengka, ntar tanyanya sama Aep, sama Aris. Untuk Cikarang masih bekas, kalau Kayu Manis tanya sama Arman, gitu kan? Tambun tanya tuh sama Mas Slamet. Ciledug sampai Jogja tanya sama Satria. Del Rasa Deden, Lampung nanya sama Bunda Wina. Begitu kalau Abang mati. Jadi nggak usah takut, tidak akan putus. Dukun santet sampai akhir kiamat tidak akan habis. Karena ada anak cucunya Tuhan semua. Dan ingat juga, jangan kamu sombong dukun santet. Ya. Spiritual tidak akan habis. Spiritual alikma, spiritual demi Allah tidak akan habis sampai akhir kiamat.
tidak akan habis. Karena masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan habis. Dan tidak akan pernah kalah. Yang kalah berarti bego saja. Berarti nggak ngamalin yang benar, minta darah atau apa. Ya, ada dari Ati Kumaira. Saya Sumakti dari Priuk. Bang Haji, saya mau tanya. Sekarang saya lagi sakit, kayak ada yang jalan-jalan di perut, ulu hati sampai ke leher. Apa doanya? Ya, dengan yang gampang saja. Terima kasih. Sekarang ini kalau memang kamu kita mau tahu apakah guna-guna atau santet, guna-guna atau medis atau santet atau telur. Ya, sekarang ini kamu sakit, kamu coba baca surah Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air, ya. Dan sholat hajat dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah kamu baca aja, ini ambil air, baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, tarik nafas, baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan nafas, tiupkan. Oke, itu saja deh gampangnya. Ada lagi surah ayat kursi 3 kali tahan nafas, 1 kali, tiupkan. Terus kamu minumkan. Kalau kamu muntah, berarti kamu kena guna-guna. Kalau kamu nggak muntah, ya ambil panadol merah, panadol hijau, ya antibiotik kamu minum. Ya sama tolak angin, kerokin, masuk angin berarti kamu. Aja. Paham ya? Ini buat mandi juga nih, air ini buat mandi minum. Buat mandi minum. Ya nanti kamu WhatsApp abang, kirim foto ke abang, mau transfer dari sini. Bisa selesai. Jadi nanti WhatsAppnya, WhatsApp abang dulu. Ya, hadir dari Ternate, Bang Haji. Jika belajar dengan Bang Haji, namun sebelumnya sudah pernah belajar juga ilmu hikmah dengan guru lain, apakah tidak berbenturan? Apakah bisa? Nggak masalah. Sekarang begini, kalau kamu belajar ilmu hikmah dengan guru kamu yang dulu, ya yang pertama, kalau dia mengajarkannya itu dengan ayat-ayat di luar ayat Allah atau di luar ayat Allah atau ayat setan atau ayat yang lain atau bagaimana, ya yang salah ya. Kalau benar, nggak masalah. Kamu belajar lagi nggak masalah. Kayak abang belajar ilmu hikmah, berapa guru belajar ilmu hikmah, gabungkan, kasih tag, itu baru belajar ilmu hikmah. Belum belajar lagi ilmu falak, belum belajar lagi ilmu wafa, belum belajar lagi ilmu santet, telur, gabungkan, nggak masalah. Kalau memang itu benar-benar dengan ilmu ayat Allah, ya, dengan ilmu Allah, ayat Allah dan selawat. Kalau di luar itu jomplang kamu. Belajar sama abang, nggak taunya kamu punya ilmu yang nggak baik, yang nggak benar, jomplang, jatuh. Jadi nggak masalah. Ya. Bang Haji, maaf mau bertanya. Jika saya membeli gelang Nagasari, apakah ilmu khodam itu berada di gelang itu atau di tubuh kita, ya Bang Haji? Oh ya gini. Jadi kepada yang beli gelang tasbih Nagasari, kayak abang pakai juga ini Nagasari Pala. Ini juga banyak yang pakai semua. Jadi begini, yang beli tasbih dan Nagasari di Bukalapak, apa Lazada apa semua, silakan ada. Silakan. Harga lebih murah. Mungkin 50.000 atau 100.000 atau 25.000 atau gratis. Ini jadi iklan. tapi perbedaannya apa? Bahwa tidak abang kasih ilmu bonus, ilmu khodam. Tidak. Demi Allah tidak. Karena di dalam itu abang berikan ilmu khodam. Walaupun nanti tasbihnya atau gelang hilang, tapi khodam itu tetap berjalan, tetap mengikut. Karena itu benda, karena ini benda. Boleh percaya, tapi tidak boleh percaya. Yakin tetap kepada Allah. Percaya hablum minanas, yakin hablum minallah.
yakin, aku yakin. Ya, jadi cuma bonus. Jadi entar hilang nggak ini enggak. Hilang nggak bisa bodoh, PGP. Yang penting bonus ilmu hodamnya ini yang selalu akan mendampingi kita atas izin Allah. Dan kita tunduk sama hodam, sama jin, sama orang pendamping, bego kita. Orang kita manusia yang lebih sempurna kok diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia. Pertama setan ciptain manusia, malaikat, tumbuhan, binatang. Siapa yang lebih sempurna? Hah? Manusia. Nggak ada yang jawab. Belum makan. Manusia diciptakan oleh Allah lebih sempurna. Tapi dahulukan setan diciptakan oleh Allah. Makanya setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kepada manusia, dan bersumpah, ya Allah, aku bersumpah, aku akan ganggu umatmu sampai ke kiamat, siapapun orang. Dan tidak sembarangan setan itu menggoda kita, ada kuncinya. Ada kunci. Menggoda kita, ada kuncinya. Menggoda ulama, kiai, habaib, siapapun ada kuncinya semua. Goda Arman itu nggak berkunci kalau Arman udah bergoda aja. Ternyata dia emang kecil, mau sebagai kunci, nyungsep dia. Tuh. Ini ajaran guru ulama dan wali Allah. Seorang ulama yang wali para ahli boleh tanya kalau Pak Ustaz. Setan itu menggoda manusia ada kunci, nggak sembarangan. Dan bersumpah, kata Allah, silakan kamu goda hamba. Kalau masih berzikir, masih sholat, masih berzikir, tawasul masih berzikir, sholat kepada aku, masih beriman kepada aku, silakan kamu coba. Ya Arman nggak pakai kunci, selesai. Ya, dari Taiwan hadir Bang Haji. Ya, Mau tanya Bang Haji, gimana cara untuk penyembuhan jarak jauh? Kasda. Iya. Kasda, muridku yang aku sayangi dan goblok. Kasda, muridku yang aku sayangi dan goblok. Udah, ini malam terakhir puasa. Pakai nanya pengobatan jarak jauh. Itu pakai handphone begini. Udah Bang kirim kan? Ya, Bang kirim. Ada 28 menit yang abang mengajarkan semua tuh dari A sampai Z. Kita dipotong dulu. Takutnya 20 menit handphone kamu jelek nggak masuk ke Taiwan. Handphone kamu jelek nggak masuk ke Taiwan. Takutnya masuknya ke sono. Ke Bojong Nyok. Kalau mengirim ya, muridku sayang. Ya. Dari Muhammad Syakur, Bang Haji mau tanya, untuk amalan Al-Hikmah dibaca setiap kapan ya? Jadi gini, bukan amalan Al-Hikmah saja yang kita amalkan setiap hari, tapi amalan-amalan yang lain, sholawat dan zikir kepada Allah, amalkan setiap hari. Kapan? Terserah kapan waktunya. Kamu sibuk kerja di luar negeri atau di sini, ya udah amal sedikit. Ntar waktunya panjang, amalnya banyak kan. Gitu loh. Jadi jangan pelit sama Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita tiada terhitung, tiada terhingga. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, Allah berikan kita nikmat. Allah berikan kita nikmat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tapi kebanyakan kita berzikir kepada Allah, perhitungan. Pakai perhitungan kepada Allah. Makanya kita jangan perhitungan kepada Allah. Jangan kita istilahnya pelit sama Allah. Bayangin dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita dikasih nikmat sama Allah. Karena dikira sama Allah mah 10 kali aja dah.
Jangan. Bebas. Terusin. Sebanyak-banyaknya tanpa batas. Kalau dalam ilmu tasawuf, kata ini, jangan engkau mengingat aku dan berzikir kepada aku dengan batas. Karena aku memberikan kamu pahala, memberikan kamu kenikmatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, tiada batas. Jangan kamu hitungan sama aku. Paham ya maksudnya? Ini pelajaran beda dikit sama hikmah. Beda. Sama aja gini, kayak menurut abang nih, Arman nih, baik sama abang lupa, sama abang pelit, sama abang juga bodoh, masukin aja. Ya, cabut aja ilmunya, buat, gitu kan? Pelit sama gurunya, udah nggak hormatin gurunya, songong lagi sama gurunya, ya kan? Ada seorang murid tuh udah merasa hebat, udah kayak gurunya, dia bilang, itu kok bukan guru gue, dia belajar sama gue. Ada begitu. Ada lagi, lupa sama guru, lupa. Merasa dirinya sudah lebih gurunya. Banyak sekali. Dari 100 orang selama 35 tahun, jalan 36 tahun yang abang jalan 100 orang, paling yang ingat 10 orang sama 5 orang. 5 orang atau 10 orang. Yang lain lupa sih. Disitulah, jangan kita seperti itu kepada Allah. Oke, kepada gurumu silakan. Tapi kepada Allah jangan. Nanti bakal hancur kamu. Ya. Kaos macan yang sering Bang Haji pakai keren tuh Bang Haji. Apakah bisa order juga? Kaos mana? Yang sering dipakai, keren. Kalau mau dibuka dadaku adalah Superman. Apakah bisa order juga Bang? Ya. Dagang kaos. Dagang kaos ya. Ya. Ya gini. Kaos itu kaos murah sebenarnya. Abang dikasih sama murid. Abang beli juga di nggak usah kita sebutin deh ya, di online ya, beli. Terus juga kita pasang, kadang dikasih murid, terus abang pasangin. Sekarang kamu kalau mau bagus, ntar beli kaos macannya, ya. Kaos macan, abang belum bikin lagi nih, kaos macan yang asli. Beli kaos macannya, nanti kamu beli logonya. Kamu tempelin nih logonya. Ya, jadi biar bagus. Ntar kaos abang aja macannya yang mana, kaosnya ntar abang cariin dah. Ya, yang penting cocok harga aja. Cocok harga, kalau diri cocok harga. Gampang kan ya. Ya. Lalu dari Erik Dwi. Assalamualaikum guru. Saya punya pusaka keris naga sasra. Dan Naga sosro. Sasra tulisannya. Naga sasra. Itu bahasa Jawa naga sosro. Dan sabuk inten. Itu tiap malam sering berganti tempat dengan sendirinya. Guru, itu ada apa mohon jawabannya guru? Ya itu berarti ada hodamnya kalau pindah-pindah tempat gitu. Pindah sini. Berarti dia lagi main-mainan dia. Atau main bola, atau main kasti, atau main apa gitu, pindah-pindahan gitu. Terusnya kan ya. Gitu. Nggak masalah. Selama itu dia mengganggu kamu. Kalau mengganggu kamu, bawa aja ke rumah abang gitu kan. Batu kerisnya palsu atau murah, abang pengokin. Kalau keris mahal, jangan pengokin, abang jual aja gitu ya. Di rumah juga ada keris abang. Yang 5 juta belum laku. Kayak gitu, kalau pindah-pindah nggak masalah ya. Yang penting ingat kepada satu benda, mau tasbih, mau gelang kek, mau cincin kek, mau batu, mencabut, kalau ada mau. Nah, ya. Ini berlian hitam nih, ini berlian hitam 16 karat, 16,60 karat, tapi harganya 16 juta. Demi Allah ini berlian hitam. Jangan kita yakini, jangan, nggak boleh. Kita yakin dengan tasbih, kita yakin dengan gelar naga sari, kita yakin, gue yakin gara-gara ini nih, gue nggak umpan dibacok, gue umpan ditembak. Nah, itu udah sirik.
Syirik kepada Allah, perhatikan. Kadang percaya dan yakin itu beda tipis dengan syirik. Beda tipis. Dan tanpa kita sadari, syirik kecil-kecil lama-lama menjadi bukit, menjadi besar. Tahu nerakanya orang syirik? Syirik kepada Allah, neraka jahanam paling bawah dengan pelacur. Neraka jahanam paling bawah dengan pelacur. Orang syirik kepada Allah. Dan kepada ulama, kiai, siapapun apa yang bisa ngomong doang, tapi tidak bisa menjalankan, neraka di paling bawah sama. Ulama, mau kiai, mau yang dakwah, macam bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Dan memang, makanya abang mau jadi penceramah. Abang sekarang ini kan lagi penceramah, lagi pengumuman bahwa pada hari ini lagi pengajian dan baca selawat dan dengan gelar. Ya. Gimana caranya biar fokus ketika wirid dan biar gak ada rasa ngantuk ketika wirid Bang Haji? Ya. Bagaimana supaya kita wirid supaya fokus? Banyak hal, banyak macam. Satu, bikin kopi yang kental, kopi yang kental kasih garam dikit. Nah, jadi nggak ngantuk. Kedua minum hemaviton. Nah, itu ya. Ketiga, konsentrasi. Ingat, jadi konsentrasi itu maksud begini. Pada saat kita sholat, pada saat kita zikir, ingatkan Allah, ingatkanlah Allah, ingatkan Allah. Lepas masalah dunia, lepaskan masalah dunia semua. Lepaskan masalah dunia. Kita zikir, ingat Allah. Lafaz Allah, Allah di hati, di pikiran Allah, di hati Allah, berzikir. Karena setan akan menggoda supaya kita lupa dengan Allah, bayangan Allah dan lain-lain. Ya. Bentar lagi ya. Assalamualaikum Bang Haji Ridwan. Saya bertempat di Jakarta Utara, Jalan Pengansaan 2. Boleh minta alamat lengkapnya Bang Haji? Saya niat mendalami ilmu spiritual. Apa bisa Bang Haji dengan instan? Ya. Jadi insya Allah nanti di WhatsApp aja, nanti abang kasih nomor WhatsAppnya. Ya, di WhatsApp, nanti WhatsApp abang dan miss call ya. WhatsApp dan miss call yang mau belajar VIP, WhatsApp dan miss call. Ya insya Allah bisa buka praktek langsung dan bisa dipraktekkan langsung. Ya bisa, insya Allah bisa. Asalkan benar-benar menjalankan yang abang kasih tahu, yang abang ajarkan. Ya, banyak di sini yang sudah buka praktek banyak. Nah, karena apa? Karena yakin dengan ayat Allah, percaya dengan guru atau percaya dengan yang diajarkan. Ada beda. Percaya dengan guru, percaya dengan manusia boleh, belum minanas. Percaya dengan ayat Allah, belum minallah. Ini ya harus tahu. Ya. Bang Haji mau tanya, kalau private VIP dengan Bang Haji, apakah cakra kita itu dibuka untuk mempertajam lagi batin kita Bang Haji? Ya, jadi kamu nanti lihat, nanti ada begini, bukan mata batin ini. Jangan cakra, kalau itu celana kamu mau buka, baju mau buka. Ya. Jangan kalau lu cakra, si cakra. Jadi cakra itu kan bahasa adat, bukan bahasa Islam. Bahasa Islam itu penerawangan atau aura atau mata batin atau cahaya sirullah itu terbuka. Cakra itu beda dengan hikmah, tapi nggak masalah. Jangan buka cakra, baju kamu membuka semua, kan memborgol mau jalan keluar. Insyaallah ya. Itu insyaallah. Ada lagi dari Heru Cakra Albantani Cakra. Epi Ageng Lampung hadir Bang Haji. Lagi jaga keluarga apa nih Heru? Kalau sudah pulang nanti dari Sunda Kelapa mampir ke rumah ya. Heru Cakra lagi jaga nih di Sunda Kelapa. Nama ngomong apa? Hadir. Oh, gitu. Dari Akmal Syabil. Assalamualaikum Bang Haji. Bagaimana melepas energi negatif pada benda? Nah, melepas energi negatif pada benda. bunda. Pada benda.
Jadi ada caranya, yaitu mesti belajar, ada caranya pencabutan orang negatif, guna kalau di badan orang, di benda, di apa semua itu ada caranya semua, ada pelajarannya. Orang bisa baca Al-Quran, tapi belum tentu dia bisa mengobati orang kena telur atau orang kesulitan, belum tentu. Orang tukang AC, benerin AC belum tentu bisa mengobati orang kesulitan. Kayak abang, suruh benerin AC nggak bisa, rusakin AC abang hancurin bisa. Gitu. Jadi masing-masing sudah Allah berikan mauna kelebihan. Para nabi mukjizat, ya, para wali karomah, manusia desa mauna. Nah, seperti itulah. Setan bisa. Oh manusia, setan nampak. Bang Haji, ilmu ismu gunting apa bisa buat syaraf? Ismu gunting. Selama 35 tahun abang menjadi spiritual, alhamdulillah, dan tidak ada dengan nama ismu gunting. Ada juga tailor menjahit baju pakai gunting. Menjahit pakai gunting. Bukan abang hina enggak? Memang abang belum pernah dengar, ya abang nggak dengar. Dan abang belum tahu, ya nggak tahu. Yang tahu abang tahu, nggak tahu. Hak batil. Ismu gunting. Ada ismu Adham, ya kan ismu Adham aja. Ismu lazim. Ya. Ada hijab dan ismu gunting. Ya mungkin ya. Kalau yang abang tahu itu dirubah nama. Banyak sekarang ini orang-orang yang merubah nama-nama ilmu. Contoh ilmu hikmah, ilmu sundamba diganti ilmu lagu. Ya, ilmu karomah, ilmu al-fuqat, silakan nggak masalah. Tapi di dalamnya ilmu hikmah juga, mentalin, nembak, begini, sama. Aslinya ya ilmu hikmah. Sin lama saudara batin, sin lama. Sekarang ini karena kita buka padepokan baru, kita ganti aja ilmu al-fuqat. Besok ilmu jus, melon, nggak masalah Pak, nggak dosa, silakan aja. Ya. Cuman di dalamnya itu ilmu hikmah yang bisa mentalin. Tapi di abang ini kalau untuk mentalin itu ilmu belakangan terakhir, ilmu kecil bagi abang kecil. Bagaimana abang mengajarkan abang, saudara-saudara mengajak abang bisa mengobati orang, bukan mentalin doang. Emang kita ada musuh dulu apa tiap hari? Abang jadi musuh dia, kadang-kadang ada musuh, tidak ada. Abang dulu dia ada musuh. Jadi bagaimana cara mengobati orang? Bagaimana supaya orang kena santet itu sembuh? Bagaimana orang terkena penyakit atau ini sembuh? Itu yang abang ajarkan dengan ilmu hikmah ini. Coach-coachnya semua abang ajarkan semua bagaimana caranya. Kalau mental-mentalin doang, bukan. Mentang-mentang doang mah, anak kecil juga bisa. Kan? Isi sebentar mental. Enggak itu sekarang ini enggak. Karena banyak saingan kita, musuh-musuh kita ada bunuh sate sekarang ini lebih banyak lagi. Ya sebentar lagi sebelumnya 2 jam nih ya. Siang ini yang sekarang ini. Bang Haji, ini saya sama di gelang sudah siap Bang Haji. Udah. Tasbih, gelang udah semua seperti yang mudah-mudahan kamu sukses. Itu tasbihnya udah bang siapin semuanya udah. Tinggal perang doang, perang sama Yahudi ya. Perang sama setan-setan. Gelangnya udah di double kekuatannya Bang Haji. Udah ntar bang tembak sekali enggak. Nggak usah tembak aja enggak. Bisa kita tembak aja mari. Ya. Assalamualaikum Bang Haji yang terhormat. Saya punya keris pulang geni, sangkelat dan nogo kiki. Tapi nggak tahu kegunaan bisa bantu sebutin kegunaannya 3 keris tersebut ya Bang Haji. Karena saya takut kualat. Jadi begini, kalau abang keris itu tidak terlalu mendalami. Keris itu abang tidak terlalu mendalami, tapi hobi abang keris. Dari tahun 80, 85 abang hobi pacaran keris.
Tapi kalau tidak mendalami, oh dia Kristen telat, oh dia Kristen kurang ini, oh dia ini. Nah, kalau tahu bisa ngitung doang, hitungnya gimana, tahu. Selebih itu abang nggak tahu. Ya. Jadi ada menurut abang yang tahu, yang nanti tahu. Menurut abang yang memang jago keris itu ya, Rogo Sejati Batam, jago keris, bikin keris semua bisa. Itu menurut abang Rogo Sejati, itu bisa. Dan abang tidak terlalu mendalami keris, abang mendalami ilmu hikmah, pengobatan dan lain-lain. Ya, jadi kalau nanya abang ilmu keris, kita takutnya kalau bawa keris ke rumah, kerisnya jelek, kerisnya abang pengokin lagi, ya kan gitu. Iya bisa begitu kita. Odamnya mau pindahin ke badan kamu, isi mau pindahin, kita bisa pengokin. Nah, demi Allah bisa, demi Allah. Tapi jangan keris yang mahal, sayang. Keris yang mahal jual. Dengan mau pengokin enggak? Hah? Mau pengokin enggak keris kamu? Aduh. Ini juga nitip kerisnya sama abang. Dari bapaknya, itu keris bagus kerisnya. Mau pengokin nih. Sekarang abang ambil pengokin depan dia. Allah Akbar pengokin. Nggak ada kekuatan selain Allah. Tengok. Ada gitu. Ini artis Jack TV, kabar misteri. Jangan lupa ini sama. Cari artinya. Itu. Jadi abang bukan bang minat keris, abang juga punya keris, mana semua dia ada. Ya. Tapi maksudnya gini loh. Kita punya benda itu, kita punya benda. Ini keris. Kita percaya adanya kodam, adanya misi, kita percaya. Tapi tidak kita yakini hanya satu kepada Allah. Karena ini keris semua ciptaan Allah. Bahan dari Allah, dari meteor, dari apa, punya Allah semua. Biar agar kita tidak sirik kepada Allah, bagaimana? Itu yang pertama. Jangan gara-gara keris ini, gua naik pangkat. Gara-gara keris ini nih, anak gua sehat. Itu yang bikin sirik ucapannya. Harusnya bagaimana cara bicaranya, cara ngomongnya. Alhamdulillah, melalui keris ini, hakikatnya Allah, anak saya sembuh. Alhamdulillah melalui keris ini, hakikatnya Allah, bersyukur kepada Allah, saya naik angkat dari jabatan. Begitu. Alhamdulillah anak saya sembuh. Karena Allah melalui dokter itu, melalui spiritual itu, syariatnya. Bukan dokternya yang hebat, bukan spiritualnya yang hebat. Nah, hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Allah akan marah. Kata Allah enak aja, dikelepak lah. Bisa sekarang kelepak, dikelepak nih semua. Pok, dikelepak. Kenapa? Gue yang maha cembuh. Gue yang maha hebat. Allah yang maha hebat. Yang jago ayat jago. Mana ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu di ayat. Sering abang baca, sering diulang. Biar ingat selalu. Sampai mati dia. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Saya kalau sudah wiridan, saya melihat diri saya jadi 3. Itu sering terjadi. Walaupun lagi tidur saya lihat diri saya ada 3. Apa arti semua itu, Bang? Ya nggak apa-apa artinya. Ya bagus ya. Benar. Tapi jangan halu, ya. Jangan halusinasi. Ya. Ada orang habis nyabu terus zikir. Ya. Orang habis nyabu terus zikir. Pas dilihat pas begini. Sambil kuat di zikir, sambil kuat di sabu masih kencang. Dia lihat dia cuma lagi 3.000. 1.000 dia lihat di pagi. Padahal lagi kencang, halusinasi. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan kamu tidak pakai sabu. Jadi tetap 3 aja. Astaga, jangan begitu. Ada yang seperti itu. Menurut abang ada yang seperti itu. Kebanyakan pakai sabu, ya kan? Akhirnya bang saya habis zikir, Pak. Terus gimana? Terus melihat abang, muka abang banyak 1.000. Terus mau kasih juga 1.000. Kamu habis nyabu pasti iya bang, baik kencang. Capek deh. Aduh. Ya. Jadi setiap detik mengingat kepada Allah. Jadi bukan pada saat zikir doang. Cukup ya. Mas. Ya. Jadi itu saja. Kalau teruskan ini udah hampir 2 jam ini ya, kesian ini.
Jadi kurang lebihnya Bang mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau belajar VIP, ya untuk menjadi spiritual, bukan untuk menjadi mentang-mentangin orang doang, mentang-mentangin orang bukan. Mending nggak usah belajar. Kalau mentangin orang kan belajarnya sama anak yatim abang Desmond, gitu. Belajar sama anak yatim abang. Kalau cuma mentalin doang, bayarin murah lagi, 2.000, 1.000 cukup. Kalau mentalin doang, saya air. Kayak serang mental. Selesai kan? Bagaimana menjadi spiritual sejati, bagaimana menolong orang. Siapapun agamanya, siapapun orangnya. Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, tapi tetap satu NKRI agama ini. Dan Indonesia ini selalu diberikan kedamaian dan dijauhkan adu domba. Sekarang ini lagi musim adu domba. Lagi musim adu domba. Kalau kata Om Merah mah adu domba, di mana-mana adu domba. Ya, kita jangan sampai. Ya, alhamdulillah, ya majelis taklim zikir ini tidak bisa diadu domba. Ya, jangan sampai kita diadu domba, kita perang saudara mau tidak. Ya, kita tutup dengan doa. Itu aja juga. Udah capek, lapar dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat di dunia barat, dunia dan akhirat. Ya, karena kamu capek, jadi yang doa untuk biar Ustaz Zainal nanti. Silakan Ustaz. اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة وبالبركة الفاتحة وبالقبول الفاتحة يا رب البلاء الله يا رب البلاء الرحمن يا رب البلاء الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, ya kan, dan juga kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita bisa berjumpa walaupun di YouTube. Jangan lupa subscribe dan kirim nih share ke YouTube ke orang-orang, ke saudara kamu, ya. Semoga bermanfaat. Ini, ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berjumpa di bukan di YouTube tapi di darat, kalau bahasa Real. kopi darat. Gitu. Ya, itu aja. Lagi, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru al-ghaib, solusi masalah Anda. Install dan zikir, Allahu Akbar. Allah.